Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Man yuti'illaha wa rasulah faqad rasyada wa man ya'sillaha wa rasulah fala yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Saudara-saudaraku seagama yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, nikmat dan karunia yang begitu banyak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bahkan Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam ayatnya yang aziz, laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau sekiranya bukan karena karunia Allah dan bukan pula karena rahmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian benar-benar termasuk orang-orang yang merugi di sisi Allah. Maka di antara karunia Allah yang paling besar kepada kita adalah karunia Allah menjadikan kita sebagai seorang Islam. Dan kemudian karunia Islam ini Allah tambah kepada kita dengan nikmat sehat. Dan kemudian nikmat sehat ini Allah tambah lagi dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang datang, duduk dan hadir di dalam majelis ilmu, di mana ini adalah suatu nikmat yang besar. Karena suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, idza marartum biriyadil jannah, apabila kalian lewat di taman-taman surga, maka hendaklah banyak-banyak kalian berzikir kepada Allah. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksudkan dengan taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Qala hilakut dzikr. Maka Rasulullah bersabda, taman-taman surga itu adalah halaqah ilmu, majelis-majelis ilmu, kata Rasulullah. Dan memang majelis ilmu ini adalah merupakan majelis bagi-bagi warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasul tidak mewariskan kepada kita dinar dan dirham, sebagaimana suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada para sahabatnya ketika beliau menemui mereka di pasar. Ketika beliau menemui mereka di pasar, maka beliau mengatakan, kenapa kalian tidak pergi ke masjid, yaitu Masjid Nabawi?
untuk mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada orang bagi-bagi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang sedang sibuk di pasar itu segera dengan cepat menuju ke Masjid Nabawi ketika itu. Ternyata setelah sampai di sana nggak ada orang yang bagi emas, nggak ada orang yang bagi kurma, nggak ada orang yang bagi sorban Nabi, mungkin nggak ada. Yang ada hanya majelis ilmu. Balik mereka ke pasar bertemu dengan Abu Hurairah. Mereka mengatakan, loh gimana? Kamu mengatakan bahwa di Masjid Nabawi sedang bagi-bagi warisan Rasul. Justru yang kita lihat di sana nggak ada apa-apa. Maka kata Abu Hurairah, tidakkah kalian melihat di sana ada majelis ilmu? Iya, justru yang kami dapati hanya segelintir orang yang ada duduk mendengarkan majelis ilmu. Kata Abu Hurairah, itulah yang dimaksudkan dengan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wal ulama'u lam yuwarrithu dinaran wala dirham, dan para ulama itu mereka tidak mewariskan dinar walaupun dan juga dirham. Innama warathu al-ilma, sesungguhnya para ulama itu para nabi itu wal anbiya'u lam yuwarrithu dinaran wala dirham, dan para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warathu al-ilma, sesungguhnya para nabi itu mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhaha akhadha bihadzin wafir, dan barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh dia telah mengambil warisan para nabi yang besar. Subhanallah. Hari ini kalau kita katakan di Masjid Al-Huda ada orang bagi-bagi emas batangan, wow, penuh, nggak ada tempat. Bahkan mungkin orang antri di jalan-jalan sampai bisa menimbulkan kurban. Sebagaimana kita lihat di Jakarta, kalau ada orang ngantri beli minyak tanah, ngantri beli beras sampai mati. Tapi kalau kita katakan di Masjid Al-Huda ada orang antri bagi-bagi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata majelis ilmu, oh, tidak ada yang mau hadir. Palingan itu biasa. Karena demikianlah perhatian kaum muslimin terhadap agama ini semakin minim, semakin sedikit, maka kaum muslimin tidak lagi mengerti agama mereka kecuali hanya puasa dan sholat. Sehingga kalau kita katakan ilmu agama, maka cenderung kaum muslimin menyangka bahwa yang dimaksudkan dengan ilmu agama itu adalah ilmu falasifah, ilmu filsafat. Maka yang dikira ilmu agama itu adalah ilmu yang berbicara tentang matematika. Kalau dikatakan ilmu agama itu, kaum muslimin menyangka bahwa ilmu agama itu ilmu yang berbicara tentang teori evolusi manusia itu dari kera, seperti teorinya Charles Darwin. Kalau kita bicara tentang ilmu agama, maka manusia mengira ilmu agama itu adalah ilmu hukum. Sehingga jangan heran kalau di zaman ini ada insinyur bangunan jadi ustadz. Ada juga di zaman ini ada
sarjana kesehatan atau kehutanan, bicara tentang agama. Akhirnya agama dibawa kepada ilmu perkebunan, agama dibawa kepada ilmu hukum, agama dibawa kepada teori-teori falasifah, teori-teori filsafat yang diadopsi dari kitab-kitab Yunani kuno yang dicetuskan oleh Aristoteles dan murid kesayangannya Plato. Kemudian berbeda paham, akhirnya Plato murtad dari ajaran Aristoteles. Sesungguhnya ini bukanlah agama. Karena agama itu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Yang dimaksud dengan agama itu firman Allah, hadis Rasulullah, dan penjelasan-penjelasan para sahabat. Ini yang dimaksudkan dengan agama. Hadirin dan hadirat, karena perspektif cara pandang kaum muslimin terhadap agama itu sudah berubah, sehingga mereka menyangka ilmu agama itu adalah ilmu yang ada di negara-negara barat. Sehingga kalau mereka melakukan teori-teori, lebih enak kalau melakukan perjalanan ke Eropa, melakukan perjalanan ke Los Angeles, melakukan perjalanan ke Jerman, pulang cerita tentang hebatnya orang-orang Jerman, hebatnya orang-orang Inggris, hebatnya orang-orang Los Angeles. Masya Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man tawalla minkum fa innahu minhum. Barang siapa dari kalian yang berloyalitas kepada mereka sampai meyakini kebenaran ajaran mereka, meyakini baiknya kehidupan mereka yang kafir itu, fa innahu minhum, maka dia dari mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Rasulullah juga mengatakan, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Lah kita bukan cinta terhadap peradaban Islam, bukan cinta terhadap hukum-hukum Islam, bukannya cinta terhadap Islam, tetapi terhadap Barat. Subhanallah. Sungguh agama telah mengalami distorsi. Maka dari itu, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, saya sarankan kepada orang-orang yang selalu melakukan perjalanan ke Eropa itu, sebaiknya mereka juga sering-sering melakukan perjalanan ke negara-negara Islam, semisal Saudi Arabia ataupun negeri Yaman, sehingga mereka lihat peradaban kaum muslimin di Saudi Arabia, mereka lihat peradaban kaum muslimin di negeri Yaman, yang supaya mereka bisa datang dan menceritakan tentang peradaban Islam di negara-negara Islam. Naam. Maka kajian kali ini kita akan membahas tentang permasalahan ujub, rasa ujub, yaitu nama lain daripada rasa tinggi diri, merasa takabur. Naam.
yaitu berkata penulis rahimahullah wa qaulullahi ta'ala, dan Allah yang maha tinggi berfirman, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang mereka itu merasa takut terhadap azab Allah. Surat Al-Ma'arij ayat yang ke-27. Di dalam firman Allah ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang sifat orang-orang yang beriman. Sifat orang-orang yang beriman itu adalah mereka selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka selalu rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Sebagaimana Allah menerangkan di dalam surat Al-Ma'arij ini, yaitu sifat mereka adalah takut terhadap azab Allah. Padahal sebelum ayat ini Allah menyebutkan beberapa ayat, di antaranya innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan selalu berada dalam keadaan keluh kesah. Manusia itu selalu berada dalam keadaan keluh kesah. Dia selalu gundah, karena memang manusia ini mereka hidup dengan planning, sehingga dia berusaha sedemikian rupa untuk target-targetnya itu tercapai. Lalu kalau seandainya target itu tidak tercapai, maka timbullah keresahan, kegundahan, dan seterusnya. Seharusnya manusia itu hidup bukan dengan cara yang demikian, tetapi mereka itu harusnya hidup dengan cara berusaha lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Mereka yakin bahwa apa yang Allah putuskan kepada mereka itu adalah yang terbaik. Kalau dengan demikian, maka hasil yang diperoleh oleh mereka dari usaha mereka itu sesuai dengan target atau tidak, mereka akan merasa tenang, karena itulah yang terbaik bagi mereka. Naam. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan idza massahu syarru jazua, dan apabila mereka tertimpa oleh kejelekan-kejelekan, maka mereka berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, akan tetapi kalau dia diberikan oleh Allah kebaikan, manu'a, kikir, bakhil. Kalau dia belum punya, selalu resah. Begitu Allah sudah berikan dia kesanggupan, ya, kemudian dia kikir, gak mau bagi-bagi ke orang lain, malas infak, malas sedekah, tidak mau mengeluarkan zakat, dan seterusnya dari sifat-sifat bakhil. Naam. Wa idza wa illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang menjaga salat mereka, yang terus menerus mereka istiqamah di dalam salat. Maka ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, orang-orang yang demikian ini, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, orang-orang yang mereka yakin bahwa pada harta benda mereka itu ada hak-hak yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada bagian-bagian orang lain yang telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka, dan ada di dalam harta yang dia upayakan itu. Naam. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang dua sifat manusia. Manusia yang pertama selalu keluh kesah, dan kemudian dia kalau tidak punya selalu berusaha dan mikir bagaimana supaya punya.
Dan kalau seandainya sudah punya, maka dia bersifat bakhil. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa apa yang Allah berikan kepadanya itu semua adalah karena usaha kerasnya. So, kalau dia mau infak, ngapain? Ini kan saya kerja susah payah, saya sudah berusaha siang dan malam untuk demikian dan demikian, ngapain bagi-bagi? Ya kalau mau punya ya kerjalah. Naam. Maka dari itu ikhwan, Al-Imam Ibnu Qudamah menggambarkan dunia ini kepada kita di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau mengatakan ad-dunya ma'suqatul ghafilin. Dunia ini adalah sesuatu yang melalaikan orang-orang yang terlena. Dunia ini adalah sesuatu yang menipu orang-orang yang lalai. Orang yang tidak punya dunia, kata beliau, yashtagilu bi talabiha, dia sibuk untuk cari dunia itu. Kalau tidak punya, sibuk sedemikian rupa bagaimana caranya siang dan malam bekerja untuk mendapatkan dunia. Wal qadiru 'alaiha. Dan orang yang sudah punya dunia, apa yang terjadi padanya? Yashtagilu bihifdhiha wa tamattu'i biha. Dia sibuk dengan menjaganya dan bernikmat-nikmat dengannya. Coba antum belum punya sepeda motor, sibuk nabung gimana caranya beli sepeda motor. Begitu antum beli sepeda motor, apa yang terjadi? Sibuk ngerawat sepeda motor. Pagi dicuci, siang dicuci, ya. Sibuk ganti oli, gores sedikit, wah siapa ini yang bikin gores ini motor ini, ya. Sibuk memeliharanya dan sibuk bernikmat-nikmat dengannya. Begitulah kehidupan dunia. Maka ikhwana fid din azzani Allahu wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat orang-orang yang mukmin di dalam ayatnya yang lain, yaitu orang-orang yang selalu tunduk kepada Allah, yang selalu mengingat Allah. Disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, yaitu Allah mengatakan walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, yaitu orang-orang yang memberi apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. yakni kalau Allah berikan mereka karunia, Allah berikan mereka rizki, maka mereka pun memberi ringan tangan untuk memberikan kepada orang yang memang butuh untuk diberikan. Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka itu adalah orang-orang yang selalu yakin bahwa ada saatnya untuk mereka kembali kepada Rabb-nya. Akhwana fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka kalau seandainya seseorang itu dia tidak memandang besarnya nikmat Allah pada dirinya, maka yang ada, yang akan terjadi padanya adalah sifat ujub, sebagaimana yang terjadi pada Qarun. Ketika Qarun ini diberikan harta benda yang banyak, oleh sebab itu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menukilkan di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh beliau, bahwa siapa yang disibukkan dengan harta benda karena perdagangannya, siapa yang disibukkan dari sholat karena perdagangannya, karena pekerjaannya, karena hartanya, maka orang ini akan dibangkitkan bersama dengan Qarun. Siapa itu Qarun? Qarun itu orang yang kaya raya, orang yang mempunyai harta benda yang begitu banyak, sampai-sampai dia memandang bahwa harta bendanya itu didapatkan karena kehebatan dirinya. Dia lupa bahwa harta benda yang Allah berikan kepadanya itu adalah nikmat Allah. Dia lupa kalau seandainya harta benda yang Allah titipkan kepadanya itu adalah merupakan karunia Allah,
yang sangat mudah bagi Allah untuk mengambilnya hanya dengan hitungan detik, bahkan tidak sampai dia mengatakan innama utitu min ilmi, sesungguhnya aku diberikan kekayaan ini bukan karena apa-apa, tapi karena pengetahuanku, karena kehebatanku. Apa yang terjadi? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengadab dirinya, Allah menurunkan azab kepadanya, yaitu Allah menenggelamkan Qarun bersama dengan seluruh harta bendanya masuk ke dalam tanah, sebagai suatu bentuk azab Allah atas orang yang sombong, yang merasa dirinya hebat ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya rizki. Maka ikhwan, sekali lagi di sini Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullah berkata, ruwiya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya annahu qala, dia berkata, al-halaku fi itsnaini, kebinasaan itu ada pada dua jenis manusia. Kebinasaan ada pada dua jenis manusia, yaitu al-qunuti wal ujub, yaitu al-qunut, orang yang berputus asa dari rahmat Allah, wal ujub, dan orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar. Maka Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah menerangkan kepada kita, la syakka anna al-adaba lahu asbabun kathiratun, tidak diragukan lagi bahwa azab Allah itu mempunyai sebab-sebab yang sangat banyak. Yakni ketika seseorang diazab oleh Allah, itu karena dia terjatuh dalam sebab-sebab yang memang membuat dia berhak untuk mendapatkan azab. Naam, dan sebab-sebab untuk mendapatkan azab itu amat banyak. Kata Syekh Shalih Fauzan, walakin hatani al-khaslatani, akan tetapi dua perkara ini, yaitu putus asa dari rahmat Allah dan ujub, huma asyaddu sifat, keduanya adalah merupakan sebesar-besarnya sifat yang menyebabkan kebinasaan. Kalau orang binasa itu banyak sebab-sebabnya, tetapi sebab yang paling keras menyebabkan manusia binasa adalah dua sifat ini, yaitu sifat putus asa dari rahmat Allah dan sifat apa? Ujub, sombong. Orang yang putus asa itu akhirnya tidak ada harapan bagi dia. Dia tidak lagi mau melakukan usaha-usaha, tidak mau lagi berusaha. Sama dengan orang-orang yang mengatakan, ya sudah, saya pasrah saja, nanti kalau mati itu terserah Allah. Ya, yang jelas hidup ini ya sudah, saya serahkan kepada Allah. Kalau nanti Allah mau mengadab saya, ya diadab. Kalau mau memberikan rahmat karunia, ya dirahmati. Pasrah. Yang demikian ini membuat dia tidak beramal, tidak lagi mau beramal. Ini bahaya. Adapun orang yang ujub, dia juga akan berhenti dari beramal, sama. Tetapi orang yang putus asa, dia berhenti dari amal karena dia tidak berharap, tidak mempunyai harapan kepada Allah. Adapun orang yang ujub, dia berhenti dari beramal karena dia merasa dirinya sudah cukup. Orang yang ujub, ya sudah, pokoknya saya ini ngapain banyak beramal, saya sudah sedekah, saya sudah sholat malam, saya sudah iktikaf, saya sudah lakukan ini dan itu dan ini dan itu, sudah banyak, ya sudah, gak usah lagi beramal. Akhirnya dia berhenti dari beramal, dan apa yang terjadi? Binasa. Naam. Maka dari itu ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Allah berfirman, "Katakanlah wahai hamba-hambaku, orang-orang yang telah berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah." Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Bagaimanapun besarnya dosa yang dilakukan oleh kalian, bagaimanapun kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, jangan berputus asa dari rahmat Allah Jalla wa Ala. Naam. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang, apabila dia bertaubat kepada Allah dengan taubatun nasuhah, dengan taubat yang sungguh-sungguh, Allah akan mengampuninya. Maka dari itu para ulama mengatakan kepada kita, man taba minadz-dzambi kama la dzambalah. Barang siapa yang bertobat dari suatu dosa, kedudukannya itu sama dengan orang yang tidak punya dosa. Subhanallah. Maka dari itu ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, seseorang, kata Syekh Shalih Fauzan, fa'alal insan ayyubadira bitaubati ila Allah wa yarju al-maghfirah wa la yaqnutu min rahmatihi subhanahu. Maka wajib bagi seseorang untuk bersegera bertaubat kepada Allah, dan hendaklah dia mengharapkan rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas. Bagaimanapun seseorang terjatuh dalam kemaksiatan, berapapun usianya, tidak ada kata terlambat jika seseorang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan janganlah dia berputus asa dari rahmat Allah. Wajib bagi seseorang untuk bersegera bertaubat, jangan ulur-ulur untuk bertaubat, dan dia wajib untuk mengharapkan rahmat Allah, dan wajib baginya untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Kadang-kadang seseorang itu dia merasa, oh saya dosanya ini sudah saking banyak, saya kayaknya tidak diampuni lagi oleh Allah, sehingga dia rasa minder, lalu dia menjauh dan dia tidak ingin bertaubat kepada Allah. Yang demikian ini adalah merupakan talbisul iblis, merupakan perangkap-perangkap syaitan, sehingga seseorang itu terhalang dari taubat. Naam. Maka ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, karena demikian ketika seseorang menghindari dari sikap putus asa dan menghindari dari sikap ujub, maka orang ini akan berada pada jalan pertengahan, yaitu tidak menganggap remeh nikmat Allah dan tidak melambat-lambatkan untuk bertaubat, serta tidak menganggap dirinya hebat dalam melakukan amalan. Naam. Kemudian selanjutnya berkata Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullah, an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Bakrah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, anna rajulan dzukira 'indan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'athna alaihi rajulun khairan, bahwa suatu ketika disebut-sebutkan di sisi Rasulullah seseorang tentang kebaikannya. Jadi ada orang yang melakukan amalan-amalan baik, lalu diceritakan tentang kebaikan-kebaikan orang itu di sisi Rasulullah, dipuji-puji tentang amalan-amalannya di hadapan Rasulullah ketika itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, waihaka qata'ta unuqa sahibik
celakalah engkau telah memotong leher saudaramu, engkau telah menggorok leher saudaramu. Masya Allah, ketika seseorang dipuji-puji di hadapannya tentang kebaikan, ini benar dia melakukan kebaikan, bukan dipuji dengan perkara yang tidak dia lakukan. Dia benar-benar melakukan kebaikan dan dipuji-puji, disanjung-sanjung di hadapannya tentang kebaikan-kebaikan tersebut. Maka apa kata Rasulullah? Waihaka kata'ta unuqa sahibik, binasalah engkau telah menggorok leher saudaramu. Raddadahu miraran. Rasulullah mengulang-ulang kalimat ini beberapa kali. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, in kana ahadukum madihan la mahalata falyaqul ahsibuhu kadza wa kadza, in kana yara annahu kadzalik wa hasibuhu Allah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya engkau harus memuji karena memang orang itu memang mempunyai kelebihan yang memang harus engkau katakan, tidak bisa tidak, mesti ketika itu harus engkau katakan, maka hendaklah engkau mengatakan, aku menyangka bahwa orang ini demikian dan demikian, aku kira dia ini demikian dan demikian, begitu. Jangan engkau mengatakan orang ini baik, orang ini hebat, orang ini demikian, orang lah, tetapi katakanlah menurutku atau yang aku ketahui orang ini demikian dan demikian. Kenapa? Karena kita tidak tahu, barangkali di hadapan kita orang ini baik, tetapi di belakang kita ada kemungkaran-kemungkaran, ada kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak kita ketahui. Sehingga kalau kita mengatakan orang ini demikian dan demikian, kita memberikan tazkiyah, kita memberikan rekomendasi bahwa orang ini baik secara mutlak, bahaya. Ini adalah bahaya. Tetapi katakanlah, sepengetahuanku dia ini demikian dan demikian. Adapun hal-hal lain yang jelek mungkin yang tidak kita ketahui, terbebas darinya, karena itu hal yang tidak kita ketahui. Naam. Kemudian kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala uzakki 'ala Allahi ahadan, dan aku tidak memberikan tazkiyah di hadapan Allah kepada seorang pun. Aku tidak mensucikan seorang pun di hadapan Allah, tidak. Karena memang manusia ini tidak ada yang maksum. Sebab itu jangan kita mengatakan si fulan khair, si fulan demikian, si fulan demikian, seolah-olah enggak ada punya cacatnya. Jangan. Tetapi katakanlah, sepengetahuanku dia ini demikian dan demikian. Naam. Demikian ikhwana fid din, azani Allah wa iyyakum. Di sini ada beberapa hal yang menjadi ibrah, pelajaran bagi kita, yaitu memuji seseorang itu tidak boleh berlebih-lebihan. Bahkan memuji seseorang yang berlebih-lebihan, bahkan mungkin di hadapannya, itu sama halnya dengan menggorok lehernya. Kenapa? Karena kita memberikan kesempatan kepada syaitan untuk masuk kepada orang itu, lalu membuat orang itu sedemikian adanya sehingga dia merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, akhirnya adalah ujub dalam dirinya. Jadi kita membuka pintu kepada syaitan untuk menyusupkan rasa ujub dalam hati orang itu. Dan kalau seandainya rasa ujub itu ada pada seseorang, maka tidak dapat dibayangkan bagaimana hasil akhirnya kebinasaan orang tersebut. Naam. Demikian ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebagaimana hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah, yaitu ketika orang-orang munafik mereka datang kepada Rasulullah, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan mereka di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang pertama, yaitu idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika datang kepada engkau orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi bahwa engkau ini adalah utusan Allah. Ya ikhwan, karena orang yang suka memuji di hadapan seseorang, itu orang itu ada yang tidak beres.
Bisa jadi orang itu dia memuji di hadapan seseorang itu karena dua hal. Dia menginginkan sesuatu dari orang itu, atau dia menginginkan sanjungan dari orang lain karena memuji orang tertentu. Jadi orang yang demikian ini bahaya, dan ini sifat orang munafik, yaitu orang munafik menyimpan kedengkian dan kebencian mereka yang begitu besar terhadap Rasulullah. Tetapi apa yang mereka katakan di hadapan Rasulullah? Mereka datang di hadapan Rasulullah dan mereka mengatakan, nashhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Padahal yang mereka simpan adalah kebencian dan pengingkaran yang besar, teramat besar terhadap Rasulullah. Jadi orang yang memuji di hadapan seseorang itu bisa jadi ada dua hal. Dia menginginkan sesuatu yang memang diinginkan dari orang itu, atau dia menginginkan sesuatu lain. Karena dia memuji orang itu, maka dia mendapatkan sesuatu dari orang yang lain. Naam. Maka dari itu perkara ini perkara yang harus diwaspadai. Naam. Kecuali memang terpaksa engkau harus memberikan pujian. Misal karena orang ini membutuhkan rekomendasi dan engkau tahu bahwa orang ini demikian dan demikian, boleh. Maka dari itu bahaya, ikhwan, bahaya sekali. Bahaya misal ketika kita mengumumkan pengajian, kita mengatakan Ustadz Al-Allamah, seorang alim besar, seorang demikian-demikian, padahal ceramahnya dari awal sampai akhir tidak ada hadis Rasulullah, tidak ada ayat Al-Quran. Padahal yang dimaksudkan dengan ilmu itu apa? Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Kalau orang yang berceramah, dongeng, cerita kesana kemari, tidak menyebutkan ayat-ayat Allah, tidak menyebutkan hadis-hadis Rasulullah, tidak menyebutkan penjelasan-penjelasan para ulama, lalu kita katakan orang ini alim besar, bukankah itu kita berdusta? Bahaya. Ini termasuk permasalahan memberikan pujian bukan pada tempatnya, dan ini termasuk persaksian palsu. Ini termasuk bersaksi yang dengan saksian palsu. Maka dari itu ikhwan fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, perkara ini perkara yang harus diwaspadai oleh kita semua. Bahkan sebagai penutup kita bacakan suatu riwayat, yaitu berkata Syekh rahimana wa rahimahullah, wali Ahmad bisanadin jayyidin anil Harith bin Muawiyah annahu qala, bagi Imam Ahmad dengan sanad yang bagus, yakni diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang baik dari Al Harith bin Muawiyah, bahwa sesungguhnya dia berkata, li Umar radhiyallahu anhu innahum kanu yurawidunani alal qasas. Al Harith bin Muawiyah berkata kepada Umar bin Khattab, sesungguhnya orang-orang itu membujuk aku untuk al-qasas, bercerita. Orang yang suka bercerita, orang ini suka cerita. Nah, kalau para dai di zaman ini tuh lebih suka bercerita, ya. Nanti cerita pengalaman waktu dia di Mall Surabaya, ya, kebetulan sendalnya putus lalu diambil oleh seorang harim, ya, misalnya cerita tentang pengalaman waktu itu dia mau naik pesawat, kemudian sepatunya terjepit di kakinya pramugari, ya. Ini kasih suka cerita dalam ceramah. Nah, di zaman Rasul, di zaman Umar bin Khattab ada juga yang demikian, tukang cerita. Nah, kata Al Harith bin Muawiyah kepada Umar bin Khattab, orang-orang memaksakan aku supaya untuk bercerita, membuat majelis-majelis cerita-cerita, kisah-kisah. Faqal, maka Umar bin Khattab berkata, akhsha an taqussa fatartafi'a alaihim fi nafsik, thumma taqussa fatartafi'a hatta yukhayyalu ilaika annaka fawqahum fi manzilati thuraya. Subhanallah.
Kata Umar bin Khattab, aku takut, aku khawatir engkau bercerita kepada mereka dengan hebatnya engkau cerita, dengan retorikamu yang bagus, gaya bahasamu yang indah, memikatkan hati, sampai-sampai engkau difoto ya oleh ibu-ibu, dipajang di foto profil ya, karena saking bagusnya engkau cerita akhirnya jadi idola. Gitu engkau bercerita dengan retorika yang bagus, dengan gaya bahasa yang indah, sampai apa yang terjadi? Fatartafi'a alaihim fi nafsik, engkau merasa dirimu besar dari mereka, tinggi, karena mereka dengar sambil kagum-kagum. Iya ya, Masya Allah ya, orang ini sudah berangkat ke Amerika, orang ini pernah ke Jerman ya. Sampai engkau akhirnya rasa dirimu besar dari mereka. Setelah itu tsumma taqussa fatartafi', kemudian engkau cerita lagi dan makin tinggi lagi dirimu, hatta yukhayyalu ilaika annaka fawqa fi manzilati thuraya, sampai saking tingginya engkau itu dikhayalkan kepadamu seolah-olah engkau berada di atas bintang-bintang di langit. Thuraya itu nama suatu bintang indah di langit. Jadi saking tingginya engkau tuh seolah-olah sampai engkau berada di atas udara, di atas langit. Masya Allah. Fayadha'uka Allahu azza wa jalla tahta aqdamihim yawmal qiyamah biqadri dhalik. Kemudian balasanmu di akhirat nanti, Allah menghinakan engkau di bawah telapak kaki mereka pada hari kiamat. Subhanallah. Engkau di dunia cerita, berkisah hebat, dipuja, dipuji ya, karena kisah-kisahmu, cerita-ceritamu, sampai merasa dirimu besar, dan akibatnya di akhirat engkau menjadi berada di bawah telapak kaki orang-orang yang dulu membangga-banggakan dirimu itu. Dan memang datang dalam sebuah riwayat ya ikhwan, orang yang di dunia rasa dirinya besar itu, di hari kiamat nanti Allah kembalikan dia menjadi kecil ya, seperti semut begitu ya, sehingga apapun yang dia lewati selalu dianggap besar. Coba antum lihat semut kalau lewat, semut lewat di pulpen, wah tinggi ya, benda apa ini. Lewat lagi di HP, wah ini lebih gede lagi nih, apa ini. Lewat di sendal, lebih gede lagi ini, apa ini, gitu. Semut itu lewat apapun selalu lebih gede, semut selalu lebih kecil. Nah, orang yang di dunia merasa dirinya besar, di akhirat dikembalikan oleh Allah datang dalam bentuk yang kecil, apapun yang dia lewat selalu lebih besar darinya. Masya Allah. Maka dari itu, ini perkara yang harus kita waspadai secara bersama ya ikhwan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tayyib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, bolehkah menyiarkan barang temuan yang ditemukan di masjid disiarkan di dalam masjid Ustaz? Boleh. Apakah boleh menyiarkan barang temuan yang ditemukan di masjid? Barang temuan Ya, seseorang yang menemukan ditemukan di masjid. masjid. Taib. Naam. Di dalam perkara ini, ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, ada suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyakul
la raddahallahu alaika fa innal masajida lam tubna li hadza. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilangnya di masjid, dia punya sesuatu hilang, kemudian dia umumkan di masjid, maka hendaklah dia berdoa, la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu itu. Kenapa? Fa innal masajida lam tubna li hadza. Masjid ini dibangun bukan untuk umum-umumkan barang hilang, ya. Masjid ini dibangun untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk mengumumkan barang hilang. Jadi kalau ada orang yang ngomong-ngomongkan barang hilang di masjid, doakan dia. Apa doanya? La raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu itu, ya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Toyib. Bismillah. Pertanyaan saya, Ustadz, bolehkah seorang istri itikaf di masjid tanpa seizin suami? Karena kadang para istri ngotot untuk itikaf, tapi para istri kadang ngotot untuk itikaf di masjid, tapi suaminya tidak mengizinkan karena suami kadang bekerja atau apa, tapi istri selalu ngotot. Gimana Ustaz hukumnya untuk seorang istri yang selalu itikaf di masjid? Naam, barakallahu fiik. Suatu ketika ada seorang sahabiah datang ke hadapan Rasulullah untuk menyelesaikan beberapa urusan. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau sudah menikah? Dia mengatakan sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuk wa naruk. Perhatikanlah di mana kebaktianmu pada suamimu itu, di mana posisimu pada suamimu, karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan suamimu itu adalah nerakamu. Artinya kebaktianmu kepada suamimu dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah itu bisa menyebabkan keridhaan Allah, sehingga kalau Allah ridho kepadamu bisa engkau masuk jannah. Tapi kedurhakaanmu kepada suamimu itu bisa mendatangkan kemurkaan Allah, dan kalau Allah murka kepadamu maka bisa jadi engkau masuk neraka. Tapi zaman sekarang ini, hadirin dan hadirat, muncul zaman yang terbalik, yaitu suami berbakti kepada istri, ya. Bukan istri yang berbakti kepada suami, tetapi zaman ini zaman suami berbakti kepada istri. Masya Allah, ini merupakan tanda-tanda kiamat. Dan saya telah menulis suatu hadis dalam hal ini, saya cantumkan dalam buku tanda-tanda kiamat yang saya tulis, yaitu di antara tanda-tanda kiamat itu adalah seorang suami taat kepada istri dan mendurhakai orang tuanya. Subhanallah. Maka dari itu Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang lain, lau jaza ahadun ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau saja boleh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwa kebaktian istri kepada suami itu perkara yang penting, perkara yang berkaitan dengan surga dan neraka. Di mana Rasulullah juga mengatakan, ayyuma imra'atin antas ala talaqan min zawjiha fi ghairi mabasin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Istri mana yang minta cerai dari suaminya tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka istri ini haram atasnya bau surga. Coba antum bayangkan,
Ternyata kebaktian istri kepada suami itu ada kaitan dengan surga dan neraka. Bukan Nabi katakan suami mana yang taat pada istrinya. Bukan. Jangan dibalik. Subhanallah. Dan di zaman ini memang zaman yang suami-suami takut pada istri. Zaman ini suami di luar tuh hebat, wah, gagah, badannya besar, keras, tapi begitu masuk di rumah kecil, ya. Ini zaman yang bahaya, ikhwan, ya. Naam. Maka dari itu saya nasihatkan kepada istri yang demikian, bahwa taatmu kepada suamimu lebih penting dari iktikafmu di masjid. Karena iktikaf di masjid itu bukan wajib. Bahkan engkau saja tidak boleh berpuasa sunnah tanpa izin suamimu jika suamimu berada di rumah. Naam. Jadi ketaatan kepada suamimu adalah wajib. Iktikaf itu bukan wajib. Jadi jangan engkau membuang kapak dan mengambil silet. Jangan engkau tebang pohon itu ada kapak, engkau buang kapak tapi tebang pohon dengan silet. Ini beramal tanpa ilmu. Jangan engkau tinggalkan kewajiban untuk mengambil yang sunnah. Tetapi hendaklah engkau meninggalkan yang sunnah dan mengambil yang wajib. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Ini Ustaz, kebanyakan kalau istri, suami taat itu kebanyakan ini sama-sama berpenghasilan, Ustaz. Ya. Sama berpenghasilan. Terus bagaimana kita sebagai suami itu memperbolehkan si istri juga berpenghasilan? Terus apa syaratnya istri itu kerja di luar rumah? Naam, barakallahu fiik. Memang ini wanita karir, ini wanita karir, ya. Orang Ambon bilang karir, ya. Nah, rubah-rubah huruf sedikit nggak apa-apa. Ini bukan bid'ah, ya. Ini bid'ah hasanah. Nah, maka wanita karir ini penyakitnya itu sudah, penyakitnya mengungguli suaminya karena sama-sama punya penghasilan. Maka dari itu sebelum menikah harus bilang istri kalau dia itu punya pekerjaan, risikonya 2. Kalau mau menikah dengan saya berarti kau harus tinggalkan pekerjaanmu dan bersedia hidup miskin karena saya tidak punya pekerjaan, misalnya. Tapi kalau misalnya tidak mau, berarti sudah ada wanita lain. Tidak usah takut, zaman ini wanita sudah banyak, ya. Wanita itu banyak luar biasa. Sampai kalau boleh saya ingin katakan, wanita sekarang itu kalau berdoa untuk mau menikah itu begini, saking tingginya, karena daruratnya dia untuk mau menikah. Sementara laki-laki paling begini, Allah, ya, begini, karena ayo, nah, gitu. Jadi sebelum menikah itu ditawarin 2 hal. Kalau mau menikah dengan saya ternyata wanita itu punya pekerjaan, risikonya harus berhenti dan siap hidup sederhana. Atau kalau mau ya sudah boleh, tapi ingat, yang kepala rumah tangga itu saya, bukan kamu. Kamu bekerja itu hanya untuk membantu saya saja. Kalau kamu tidak mau bantu ya sudah, tidak usah kerja. Tapi kalau mau hanya sekedar membantu. Jangan sampai dia merasa bahwa dia lebih berhak mengendalikan rumah tangga karena dia yang berpenghasilan. Nah, kemudian kalau dikatakan sebatas mana seorang wanita boleh bekerja, kita tidak melarang wanita bekerja, sama sekali tidak. Yang kita larang itu adalah apabila dalam pekerjaan itu ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah,
misalnya bertabarruj, ya, menampakkan perhiasan-perhiasannya, ya, menampakkan kecantikannya kepada lelaki-lelaki lain, kemudian adanya ikhtilat, bercampur antara lelaki dan wanita, akhirnya lama-lama istrimu itu diajak makan di warung sama teman kerjanya, ya. Nah, ini bahaya. Ini yang kita larang dan ini yang kita haramkan. Apabila seorang istri mampu bekerja tanpa ada unsur itu, insya Allah ini boleh, ya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Thayyib. Yang saya tanyakan masalah sholat lagi, yaitu mohon penjelasan dalilnya dan caranya sholat awabin. Sholat awabin. Iya, demikian. Naam, barakallahu fiik. Para ulama menjelaskan kepada kita sholat awabin ini adalah sholat duha, sholat orang-orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau melihat hadisnya ada di Bulughul Maram. Kalau punya Bulughul Maram, buka di bab sholat-sholat sunnah, insyaallah ada di sana, ya, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib. Saya pernah membaca, yaitu di tuntunan sholat awabin itu, di situ dijelaskan setelah maghrib sampai isya. Ya, ini penjelasan. Saya belum tahu kalau sholat awabin itu setelah maghrib sampai isya. Memang ada hadis yang menerangkan tentang sholat antara maghrib dari isya itu sebanyak-banyaknya. Ada yang melakukan 12 rakaat, ya, ada yang melakukan 6 rakaat. Tetapi hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu kita tidak bisa beramal dengannya. Jadi antara maghrib dan isya itu tidak ada sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib maupun sunnah yang lainnya tidak ada, kecuali sholat sunnah setelah adzan, antara adzan dan iqamah. Kalau mau melakukan sholat 2 rakaat dengan niat sholat antara adzan dan iqamah boleh, berdasarkan dalil umum, yaitu bainal adzanaini sholatun, antara 2 adzan itu ada sholat sunnah. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Thayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fik barakallah. Pada saat ini lagi marak slogan mari kita berselawat. Apa itu? Berselawat. Mari kita berselawat. Hampir setiap saat di media-media televisi selalu ditayangkan masalah ini, Ustaz. Yang kami tanyakan dalam acara itu mulai dari zikir, ada doa, ada selawat, plus iringan musik. Iya. Bagaimana Islam memandang hal ini? Dan ini sudah sekian lama menjamur di negara kita, Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Wa fik barakallah. Naam. Demikian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau kita beragama tidak dengan petunjuk Rasulullah, maka nanti terjadi berbagai macam ketimpangan.
Maka dari itu saya ingin katakan bahwa sebab seseorang itu menyimpang atau sesat dalam agama itu ada 3 sebab yang paling menonjol di samping sebab-sebab yang lain, yaitu sebab yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Karena tidak mengerti bisa jadi sesat. Ya namanya orang tidak mengerti ini, yang buruk disangka baik. Misal ada yang kuning-kuning, tapi kuning-kuning itu adalah kuningan. Dia taunya yang kuning itu emas. Akhirnya ngambil ini kuning, semangat mau dapat uang banyak. Setelah bawa di tukang emas, ternyata ini kuningan. Ini karena tidak tahu, karena jahil. Orang yang tidak tahu itu, kebaikan bisa disangkanya keburukan, keburukan bisa disangkanya kebaikan. Yang kedua, sebab yang kedua adalah su'ul fahmi, jeleknya pemahaman. Orang ini sebenarnya tahu dalil, tapi jelek pemahaman. Misal dia tahu dalil mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pembela bagi orang yang membacanya. Ini kan tahu dia dalil, ya. Tapi baca Quran sambil gitar, jering jering jering, alif lam mim, jering 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 jering, boleh enggak? Ini kenapa? Jeleknya pemahaman. Tahu, tapi karena jeleknya pemahaman, akhirnya menempatkan dalil itu bukan pada tempatnya. Rasulullah mengatakan, man shalla alayya wahidan fa sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Lalu salawat sambil jingkrak-jingkrak, atau salawat diiringi dengan drum band. Salawatnya iya benar, ada dalilnya, tapi dibumbuhi dengan drum band, dibumbuhi dengan jingkrak-jingkrak, itu diajarkan oleh Rasulullah atau tidak? Nah, yang ketiga, su'ul qasdi. Orang ini tahu pemahamannya benar, tapi punya niat yang jelek. Bisa jadi karena untuk mendapatkan dunia, sehingga mendorong dia untuk melakukan yang demikian. Maka dari itu Ibnu Mas'ud mengatakan, yaltamisud dunya bi amalil akhirah. Mereka mencari dunia dengan amalan akhirat. La haula wala quwata illa billah. Mencari dunia dengan amalan akhirat ini adalah fitnah akhir zaman, dan ini perkara yang sangat berbahaya. 3 hal inilah yang paling mendominasi seseorang terjatuh dalam sebuah penyimpangan. Maka dari itu, kalau ditanyakan kepada saya apakah acara-acara yang dilakukan oleh mereka itu, bagaimana pandangan Islam terhadapnya, maka saya mau balik bertanya, tolong sampaikan kepada saya 1 hadis saja yang Rasulullah itu bersalawat sambil jingkrak-jingkrak. 1 hadis saja, tidak usah 2, 1 saja. Naam. Kalau ada, kita katakan berarti amalan itu menurut pandangan syariah adalah boleh. Tapi kalau tidak ada, kita katakan dengan pasti bahwa amalan tersebut tidak dibenarkan menurut pandangan syariah, ya? Naam. Sebab orang yang demikian ini kalau kita debat nggak ada habisnya sudah. Kita debat nggak ada hadisnya, selalu saja ada alasan, dan debat yang demikian ini haram. Bahkan debat yang demikian ini al-mira, terjatuh dalam al-mira. Al-mira itu yang satu menyampaikan dalil, yang satunya katanya dan katanya.
Rasulullah mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Saya menjamin seseorang dengan memberikan dia rumah di tengah-tengah surga, di depan pintu surga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Walaupun benar, debat kusir haram. Ya? Naam. Jadi kalau ada yang mereka mengatakan demikian, kita tanyakan dan kita katakan, tolong sampaikan kepada saya satu hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan amalan yang seperti engkau lakukan itu dengan sifat seperti sifat yang engkau lakukan itu. Jangan dalil tentang amalannya saja. Kalau dalil tentang amalannya bisa jadi ada, tapi sifat tata cara melakukannya itu ada enggak Rasulullah melakukan dengan tata cara begitu? Rasulullah orang yang paling paham terhadap sabda beliau, bukankah begitu? Para sahabat orang yang paling paham terhadap sabda Rasulullah, bukankah begitu? Adakah para sahabat yang paling paham sabda Rasulullah itu mengamalkan hadis itu dengan tata cara seperti yang kau lakukan itu? Ada tidak? Tolong berikan kepada saya satu dalil saja. Kalau tidak ada, saya katakan maaf saja, amalan yang engkau lakukan ini adalah muhdas, amalan yang diada-adakan, dan ini syariat memandangnya tidak benar. Wallahu a'lam bissawab. Demikian ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.